Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Maulida Safitri, MSCMP, dosen tetap program studi budidaya ikan Politeknik Kelautan dan Perikanan di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu dan sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Bioteknologi Budidaya Perikanan. Mata kuliah ini ditujukan untuk taruna semester 4 dengan kode mata kuliah TBP 2024-24144 dengan bobot 1 SKS. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan masing-masing 2 kali untuk UTS dan UAS. Mata kuliah ini membahas terkait penerapan bioteknologi dalam bidang budidaya perikanan. Taruna akan mempelajari konsep dasar bioteknologi, prinsip-prinsip genetika, dan biokimia yang berkaitan dengan produksi dan pemeliharaan ikan, serta teknik-teknik mutakhir yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan budidaya perikanan. Selain itu, mata kuliah ini juga mengajarkan keterampilan dalam mengelola kegiatan budidaya perikanan sesuai dengan prosedur operasional standar untuk memastikan kualitas dan keamanan produk perikanan. Pada akhir mata kuliah, taruna akan dibekali dengan pengetahuan dasar bioteknologi dan keterampilan menerapkan bioteknologi dalam kegiatan budidaya perikanan sesuai dengan SOP-nya. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah CPL 8, yaitu mampu melakukan dan mengelola kegiatan budidaya sesuai dengan SOP yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Kaprodi dan Wakil Direktur 1 Politeknik KP Karawang. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 40, yaitu mampu menjelaskan konsep dasar bioteknologi, prinsip-prinsip genetika, dan biokimia. Sub CPMK 4 menjelaskan teknik pengaplikasian bioteknologi pada pakan ikan. Terdapat 3 komponen proses pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan ini, diantaranya adalah Delivery, Interaction, dan Assessment atau DIA. Untuk Delivery, saya menyampaikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh taruna pada sistem e-learning web Politeknik KP Karawang, serta interaksi langsung secara tatap muka untuk mendukung pemahaman taruna. Materi yang saya sampaikan didukung oleh media pembelajaran berupa kuis interaktif quizzes dan kegiatan perkuliahan secara umum juga didukung dengan media pembelajaran berupa video untuk metode pembelajaran studi kasus atau CBL. Interaksi dalam mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan taruna berupa diskusi, tanya jawab, dan refleksi bersama. Adapun asesmen atau sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas review, praktikum, dan presentasi kelompok. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Penilaian akhir pada mata kuliah ini yaitu 5% aktivitas atau kehadiran di kelas, 10% penugasan, 10% kuis, 35% UTS, dan 40% UAS, sehingga mencapai 100% dari total proporsi nilai mata kuliah bioteknologi budidaya perikanan. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah project-based learning dan case-based learning. Metode pembelajaran meliputi presentasi interaktif, diskusi studi kasus, demonstrasi, kolaborasi kelompok, dan presentasi hasil proyek sederhana. Untuk kegiatan praktikum, sudah terpisah menjadi mata kuliah berbeda, yaitu mata kuliah praktik bioteknologi budidaya perikanan dengan bobot 3 SKS. Referensi pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini berupa buku referensi dan artikel jurnal nasional maupun internasional bereputasi karya saya sendiri, serta buku referensi karya para ahli lainnya. Sehingga memiliki nilai kebaharuan agar taruna mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran dalam mata kuliah Bioteknologi Budidaya Perikanan dengan materi pada pertemuan ke-7, yaitu pengaplikasian bioteknologi pada pakan ikan. Di mana target penilaian dari materi ini adalah ketepatan menjelaskan inovasi bioteknologi pada formulasi pakan yang efektif dan efisien, serta ketepatan mendeskripsikan dampak penerapan bioteknologi pada efisiensi produksi pakan. Mari kita simak. Mohon perhatian, tinggalkan seluruh aktivitas. Komando saya ambil alih untuk seluruhnya. Duduk siap, gerak.
Lapor Taruna BDI berjumlah 25, hadir 21, kurang 4, siap mengikuti perkuliahan. Lanjutkan. Lanjutkan. Untuk mengawali perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kegiatan perkuliahan di pagi hari ini, kita akan meneruskan materi sebelumnya ya adik-adik ya. Jadi jika di pertemuan ke-6 kita mempelajari terkait bioteknologi pada reproduksi ikan, maka kita masuk di pertemuan seri yang berikutnya, tepatnya di pertemuan yang ke-7, yaitu bioteknologi pada pakan ikan. Nah, di bioteknologi pada pakan ikan ini sendiri juga ada beberapa materi yang akan kita bahas. Di pertemuan yang kali ini, di pertemuan ke-7, kita akan membahas tentang produk samping atau byproduct. Kemudian nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang fermentasi pakan dan juga tentang probiotik. Begitu ya adik-adik, sehat semua pada pagi hari ini? Sehat. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang produk sampingan atau byproduct menjadi pakan fungsional bagi ikan. Oke, adik-adik ketika melihat gambar seperti ini, apa yang kalian pikirkan? Apakah ini biasa kita konsumsi atau ini biasanya dibuang ya adik-adik ya? Dibuang ya adik-adik ya? Kira-kira ini semua ini ketika sudah dibuang masih bisa dimanfaatkan atau sebenarnya ya sudah Bu, ini mah limbah saja dibuang begitu? Bisa dimanfaatkan. Oke, biasanya menjadi apa kira-kira? Oke, bagus. Sudah bisa dijadikan kitosan. Selain itu, yang lain kira-kira ada tidak yang bisa dimanfaatkan adik-adik? Siap, Bu. Iya. Saya bikin Bu ampas tahu untuk pakan tambahan alami pada ikan, Bu. Oke, ampas tahu ya adik-adik ya, biasa digunakan sebagai pakan. Nah, terus apa lagi? Oh iya, maggot yang mana, Dek? Yang ke-5. Oke, nomor 5 ya, black soldier fly ya. Ini kan biasanya kan ulat ya, lalat, larva lalat. Biasanya kan dibuang ya adik-adik ya. Ternyata ini juga bisa digunakan sebagai pakan ikan. Oke, betul. Jadi pertanyaannya adalah, apakah suatu bahan disebut limbah karena memang tidak bernilai atau karena memang kita belum punya teknologi untuk memanfaatkan dari limbah ini? Kan begitu ya adik-adik ya? Nah, jadi kalau kita membicarakan tentang byproduct, byproduct adalah produk samping bernilai. Bu, produk samping itu seperti apa? Jadi, ketika kita membudidayakan ikan, itu kan biasanya yang kita produksi apa? Ikan, ya, kita memproduksi ikan. Yang kita makan dari ikan apanya? Betul, dagingnya. Tulangnya tadi dimakan apa tidak? Tidak kita makan. Artinya dia adalah limbah ya, produk samping ya, bukan produk utama. Nah, tapi ternyata produk samping ini masih bisa punya nilai. Begitu ya adik-adik. Jadi byproduct merupakan produk hasil samping yang dihasilkan selama proses produksi yang masih mengandung komponen bernilai. Nah, komponennya seperti apa? Bisa protein, bisa lipid, bisa karbohidrat, bahkan dia juga bisa mineral-mineral. Dan juga dia bisa ada senyawa bioaktif. Nah, tadi yang dijelaskan tadi ada yang menjawab, Bu, bisa nih Bu dijadikan kitosan misalnya. Nah, kitosan ini masuknya adalah ke senyawa bioaktif. Begitu ya. Jadi artinya meskipun dia sifatnya limbah, dia masih punya kandungan protein atau dia masih bisa digunakan sebagai obat. Begitu ya, Adik? Oke. Nah, membicarakan tentang byproduct, kita kembali ke garis besar dari produktivitas perikanan budidaya Indonesia. Selama 30 tahun, 35 tahun dari 1990 sampai 2025, sudah ada tren produksi perikanan budidaya Indonesia
9% per tahun. Jadi kalian ini potensinya sangat besar adik-adik, karena setiap tahunnya kita itu kebutuhan ikannya naik sampai 9%. Di mana kontribusi perikanan nasional itu 71,2% berasal dari budidaya. Jadi lebih dari 70% ikan yang dihasilkan di Indonesia itu dari budidaya. Begitu ya. Jadi sebenarnya potensi kita itu sangat besar, di mana komoditas unggulan budidaya di tahun 2025 diantaranya untuk ikan air tawar adalah nila, lele, patin, mas, dan gurame. Sementara untuk budidaya laut terutama yang bisa kita ekspor adalah udang faname, kemudian ada kerapu, kakap, dan rumput laut. Nah, meskipun potensinya dia tinggi, ternyata masih ada tantangan dan masalah, yaitu harga pakan tinggi dan penyakit ikan dan udang. Pertanyaan saya, kenapa harga pakan tinggi itu menjadi sebuah masalah? Kenapa kok harga pakannya menjadi tinggi? Karena Ya, sedianya bahan baku. oke, kurang tersedia bahan baku? Ya, izin, Bu. Ya, Mungkin dari bahan baku yang mahal, Bu, dapat betul. menyebabkan kenaikan pada pakannya, Bu. Betul, bahan baku kita kan mahal ya, Dek. Ada yang tahu harga tepung ikan sekarang berapa? Per kilonya. Jadi harga tepung ikan kita tuh sekitar 6 ribuan per kilo. Ya, itu untuk protein kadar 50-60%. Sementara kan kita butuhnya banyak ya, Dek. Tidak mungkin kita produksi ikan hanya butuh 1 kilo ya. Jadi salah satu masalah adalah di harga pakan yang tinggi. Harga tepungnya mahal, kebutuhan pakannya juga tinggi. Nah, itulah yang menjadi masalah kita saat ini. Nah, jadi yang menjadi tantangan adalah biaya pakan, perubahan iklim. Kenapa perubahan iklim menjadi masalah? Karena kadang ketika iklimnya berubah-ubah, kualitas dari nutrisi pakan itu sendiri juga berbeda-beda ya. Ketika nanti dihasilkan yang targetnya proteinnya 40%, karena kondisi iklimnya jelek, ya sudah, nanti kondisi proteinnya juga menurun begitu ya. Nah, kemudian ini adalah komoditas kritisnya. Ada nila, lele, patin, kakap, kerapu, faname. Kenapa kira-kira? Karena mereka full pakan. Betul ya adik-adik ya? Karena mereka full pellet ya adik-adik ya? Mana kira-kira yang dari gambar ini yang menggunakan pakan intensif? Secara intensif. Yang mana? Nila, lele, patin, kakap, kerapu, faname? Betul, faname ya. Biasanya kalau pemberian pakan sekali sehari itu berapa kali biasanya? 8. Bisa 8 kali, 3 sampai 8 kali ya. Nah, jadi ini masalahnya. Sudah biaya pakannya 60 sampai 70%, ternyata pakannya sendiri juga butuh banyak. Sehingga di sini kita gunakan pengembangan teknologi. Nah, ini adalah kebutuhan gizi ikan secara umum. Untuk semua jenis ikan secara umum membutuhkan protein 40 sampai 60%, kemudian karbohidrat sampai 25%, lipid atau lemak 8 sampai 15%, sisanya serat kasar dan vitamin. Di mana proporsi vitamin meskipun 5 sampai 10% saja, ini ternyata yang justru menghasilkan sistem imun tinggi itu ada di sini. Begitu ya, Dek ya. Jadi komponen mikronutrien, kemudian senyawa-senyawa bioaktif itu menjadi pelengkap di sini, tetapi juga menjadi sumber dari sistem imun. Begitu. Nah, inilah yang nanti menyusun 100% formulasi pakan ikan. Begitu. Oke. Nah, jadi kenapa kita harus mengaplikasikan bioteknologi pada byproduct? Tadi kita sudah belajar sebelumnya bahwa banyak sekali limbah, ya adik-adik ya, banyak sekali limbah, di mana limbah-limbah ini bahan bakunya kualitasnya rendah, betul ya, sehingga kita harus memberikan intervensi bioteknologi sehingga bahan bakunya menjadi berkualitas dan dapat digunakan sebagai bahan baku untuk pakan. Nah, kira-kira untuk yang fermentasi, kira-kira yang mana yang bisa digunakan untuk fermentasi? Ya. Oke, ya. Limbah ampas tahu itu bisa digunakan untuk fermentasi. Bu, kenapa harus fermentasi? Karena limbah ampas tahu karbohidratnya tidak terlalu tinggi. Jadi untuk meningkatkannya maka kita fermentasi. Begitu ya, adik-adik. Oke. Kemudian kalau larva maggot proteinnya memang sudah tinggi, namun jarang digunakan sebagai pakan ikan, ya, karena pakan ikan kita itu biasanya yang dicari adalah aroma dari ikannya.
Begitu ya. Jadi bagaimana Bu menggunakan si black soldier fly? Caranya adalah kita ekstraksi proteinnya terutama dari black soldier fly ini atau dari maggot ini, namun tetap dikasih tepung ikan sebagai aroma. Begitu ya Adik-adik. Kemudian ada limbah tulang ikan, ini juga masih mengandung kalsium, fosfor, dan protein. Jadi bisa kita ekstrak dijadikan sebagai bahan baku pakan ikan. Untuk limbah rumput laut ada warnanya tidak Adik-adik? Ada. Ada ya. Nah, kira-kira kalau ikan hias yang dibutuhkan pakan pelet yang bernutrisi atau pakan pelet yang mengandung warna? Oke, kenapa? Butuh meningkatkan warnanya. Oke, contohnya ikan apa yang kira-kira butuh untuk meningkatkan warna? Kenapa, Dek? Oke, glowfish. Nah, itu bisa ya. Jadi, fungsinya untuk limbah rumput laut itu ternyata masih mengandung yang namanya karotenoid. Ya, ini kan biasanya banyak ya, Dek, di pantai-pantai ya. Kan ada yang bisa dijadikan makanan, tapi juga ada yang dibuang-buang. Nah, yang dibuang-buang ini masih bisa digunakan sebagai pakan ikan, Adik-adik. Begitu. Jadi misalkan kalian butuh ikan yang punya pigmen oranye seperti ikan koi, kalian ambil saja dari rumput laut yang ada di sini, bisa merah, bisa rumput laut hijau gitu. Jadi dia masih bisa digunakan sebagai pakan ikan. Dan ini juga nanti bisa melalui proses enzimatis gitu ya. Jadi byproduct itu selain fermentasi, kemudian bisa juga secara enzimatis, bisa dijadikan probiotik bakterinya. Nah, yang terakhir ini bisa digunakan sebagai sumber senyawa bioaktif, gitu ya. Jadi ada limbah udang, limbah cangkang, limbah kerang hijau itu masih memiliki senyawa-senyawa seperti kitin, kitosan, astaxanthin, dan glikosaminoglikan. Ini. Jadi ini yang bisa kita hasilkan dari byproduct dari proses bioteknologi. Jadi tadi ya ada fermentasi, contohnya apa Adik? Ampas tahu. Oke, fermentasi ada ampas tahu. Probiotik? Oke, bisa. Apalagi? Rumput laut ya. Rumput laut juga bisa. Kemudian enzim? Ya, sama cangkang udang juga ya. Kemudian untuk senyawa bioaktif? Iya, senyawa bioaktif bisa kerang-kerangan ya. Nah, kerang-kerangan. Karena sih kerang-kerangan ini dia tidak ada proteinnya, tidak ada karbohidratnya. Jadi dia tidak digunakan sebagai sumber energi ya, tapi digunakan sebagai sumber imunnya. Begitu ya. Makanya harga kitin kitosan itu mahal Adik-adik. Harganya. Jadi ketika jadi limbah, murah apa mahal? Nah, Tidak ada harganya malahan ya. Ketika jadi limbah seperti ini tidak ada harganya. Tapi ketika sudah jadi kitin atau kitosan per 500 gram itu saya cek di di marketplace itu sampai 300.000. Begitu. Nah, apa itu kitosan? Itu tadi, kitosan adalah zat yang mengandung glikosamin, Adik-adik, dan dia sudah tidak ada proteinnya. Namun masih ada sedikit kalsium jika diekstrak dari selain limbah udang. Gitu ya. Kenapa kok seperti itu, Bu? Karena cangkang kerang hijau salah satunya, ini dia banyak sekali mengandung kalsium. Kira-kira kalsium dibutuhkan untuk ikan? Ayo, butuh atau tidak? Kalau tulang ikan biasanya perlu kalsium atau tidak, Adik-adik? Ya, butuh ya. Jadi artinya kitosan ini tetap dibutuhkan ke ikan. Karena ada kalsiumnya, ada glikosaminnya. Nah, ini adalah gambar dari kitosannya, dan kitosan ini sudah dipublikasikan beberapa kali. Jadi penelitian saya sudah merujuk tentang kitosan selama 5 tahun terakhir ya Adik-adik, sudah dipublikasi di jurnal nasional terakreditasi Sinta maupun jurnal internasional bereputasi Scopus ya Adik-adik ya. Jadi di sini adalah beberapa prosedur dari pengolahan kitosan dan juga sampai nanti hasilnya seperti apa gitu. Jadi ini berdasarkan case yang memang sudah dilakukan.
Jadi memang kitosan ini dia nanti warnanya adalah putih, adik-adik ya. Kemudian kitosan ini juga nanti akan dicek apa betul meskipun dia berwarna putih mengandung kitosan atau tidak. Nah, ini dicek namanya alatnya SEM ya adik-adik ya, untuk mengecek apakah dia ukurannya kitosan biasa atau sudah nano kitosan. Jadi sudah kecil sekali partikelnya ya. Nah, kemudian ketika sudah dipastikan berukuran nano kitosan, dia digunakan sebagai formulasi pakan. Jadi kitosannya ini dilarutkan ke air, kemudian disemprotkan ke pakan, ya. Kemudian dari pakan ini diberikan kepada udang untuk melihat pertumbuhan dari udang. Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya ketika sudah ada 4 macam perlakuan, perlakuan yang pertama adalah tidak ada kitosan, 0% kitosan, perlakuan yang B adalah 1% kitosan, perlakuan yang C adalah 1,5% kitosan, dan perlakuan yang D itu adalah kitosan yang paling tinggi. Ternyata adik-adik, pertumbuhannya setelah 90 hari, itu semakin tinggi kitosan justru malah tidak menyebabkan pertumbuhannya semakin tinggi. Begitu ya, ini hasil penelitiannya. Jadi ternyata apa? Kitosan ini fungsinya dia bisa untuk memperkuat atau meningkatkan imun ikan. Dia juga bisa meningkatkan pertumbuhan ikan ya, dari panjang dan bobotnya juga sudah meningkat. Dan ternyata kitosan ini bisa menurunkan nilai FCR. Nah, FCR itu apa adik-adik? Food conversion ratio. Apa tuh food conversion ratio? Ketika FCR-nya 1,3 berarti 1 kilogram pakan, Membutuhkan oke, 1,3 kilogram pakan menghasilkan lagi 1 kilogram daging. Nah, jadi di penelitian yang lain ya, FCR-nya ketika ada penambahan kitosan yang tadi hanya disemprot-semprot itu adik, FCR yang awalnya 1,3 menjadi 1,2. Nah, itu kan lumayan ya adik-adik ya. Hanya modal semprot, FCR-nya sudah menurun dan sistem imun ikannya juga sudah meningkat. Jadi itu adalah fungsi dari kitosan. Selain itu, kitosan juga bisa digunakan sebagai antimikroba dan pengawet karena fungsinya sebagai penghambat pertumbuhan bakteri patogen dan jamur. Nah, ini juga saya sudah ada penelitian yang lain itu menggunakan kitosan sebagai pengawet sirup. Gitu ya, Dede? Oke, sehingga dampak terhadap industrinya bagaimana dengan adanya kitosan itu tadi? Secara ekonomi, biaya bahan bakunya lebih rendah. Karena apa? Mengurangi itu tadi adik ya, mengurangi yang harusnya kita 100% itu digunakan untuk biaya pakan. Nah, ini kita bisa ganti dengan byproduct itu tadi. Kemudian efisiensi produksi juga meningkat. Sebagai contoh yang tadi FCR-nya sudah menurun. Dan secara ekonomi, nilai tambah limbah akan meningkat. Untuk manfaat lingkungannya apa? Penggunaan byproduct itu bisa mengurangi limbah organik, meningkatkan fungsi byproduct, dan yang paling penting adalah mengurangi ketergantungan terhadap tepung ikan. Seperti itu. Sehingga apa? Secara total, secara menyeluruh, aquaculture kita bisa zero waste system. Apa tuh zero waste system? Zero waste system itu adalah kita memproduksi budidayanya, kita menghasilkan daging ikan, tapi limbahnya juga kita gunakan kembali untuk proses budidaya. Begitu ya adik-adik ya. Oke, itu saja adik-adik yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan pagi hari ini. Barangkali ada pertanyaan, silakan yang ingin ditanyakan. Izin Iya, bertanya. silakan Dek. Izin Ibu dosen, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indah Fitratul Maulidiah, Prodi BDI semester 4 dengan NIT 24.3.04.031. Siap izin bertanya, Bu. Tadi kan pada materinya sudah dijelaskan, di diagram itu ada penurunan kualitas jika ditambahkan kitosan, Bu. Nah, apabila terjadi hal seperti itu, kenapa kitosannya tetap dipakai, Bu, untuk budidaya tersebut? Oke, pertanyaannya bagus juga ya, Dedek ya. Nah, Bu, tadi kitosannya kan sudah diberikan, Bu. Ternyata semakin tinggi dosisnya, pertumbuhannya semakin tinggi. Tapi di dosis tertentu, makin kita tingkatkan, pertumbuhannya kok cenderung menurun. Nah, ini kenapa, Bu? Jadi adik-adik, tadi kitosan itu mengandung glikosamin dan kalsium ya adik-adik ya. Ada lagi yang lain asam amino. Jadi dia protein itu dipecah-pecah jadi asam amino. Ternyata adik-adik yang namanya obat itu tidak boleh
berlebihan. Begitu ya. Jadi ternyata kitosan itu tidak berfungsi sebagai produk yang lain, byproduct yang lain. Jika misalnya kita menggunakan byproduct limbah rumput laut misalnya ya, kalau kita tingkatkan jumlahnya, ternyata pertumbuhannya juga bagus. Karena yang kita gunakan adalah proteinnya. Proteinnya, karbohidratnya, lemaknya, begitu ya. Tapi di kitosan ini, karena yang kita gunakan adalah kalsium dan glikosamin, di mana kalsium itu kira-kira dibutuhkannya banyak atau tidak adik-adik? Siap, tidak. Tidak ya, kan hanya untuk pertumbuhan tulang ya, paling sisik begitu ya. Sehingga apa? Kalsium yang masuk ke dalam ikan tidak boleh proporsinya terlalu tinggi. Itulah sebabnya ketika dia dijadikan obat gitu ya, ternyata tidak selalu kitosan itu pertumbuhannya semakin banyak semakin tinggi. Kalau seperti itu kita tekor juga ya, udah kitosannya mahal, terus kita juga harus beli banyak kan gitu ya. Itulah kenapa kitosan ini sangat bermanfaat sebagai bahan tambahan pakan ikan. Jadi seperti itu di alasannya. Siap. Bisa Terima kasih. dimengerti? Siap, bisa, Bu. Oke, saya rasa karena waktunya juga sudah cukup ya adik-adik, maka kita untuk mengetahui pemahaman adik-adik nih kita buat kuis terlebih dahulu ya. Silahkan coba di-scan. Oke, sudah bergabung semuanya adik-adik? Baik, mari kita mulai kuisnya. Kita akhiri. Oke, siapa nih yang 3 tertinggi nih? Sulfa, Nadira, dan Saiful ya, beri tepuk tangan. Oke, sebagai refleksi dari perkuliahan kita hari ini, saya mau bertanya nih ke 5 orang yang ada di sini ya, Dede ya. Oke, pertanyaan yang pertama, Nadira, byproduct itu apa tuh, Dek? Apakah produk samping bernilai atau limbah yang tak bernilai? Siap, izin Bu, byproduct itu produk samping tapi masih memiliki nilai Bu yang dapat dimanfaatkan. Oke, beri aplaus. Nomor 2, Sulfa. Apa contoh intervensi bioteknologi pada byproduct? Apakah seleksi strain unggul atau fermentasi? Oke, kenapa fermentasi, Adik? Oke, beri aplaus untuk Sulfa. Pertanyaan keempat, yang jawab Kadek. Fungsi kitosan sebagai pangan fungsional ikan, apakah sumber protein atau perbaikan fisiologi ikan, Kadek? Perbaikan fisiologi ikan. Kenapa? Karena mengandung senyawa glukosamin yang bisa meningkatkan sistem imun. Oke, bagus. Oke, pertanyaan terakhir dijawab oleh Naila. Dampak kitosan pada performa budidaya seperti apa, Naila? Apakah meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan penyakit atau menurunkan kebutuhan oksigen ikan? Kedua jawaban tersebut yaitu meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan penyakit karena mengandung imunostimulan dan meningkatkan kebutuhan oksigen ikan itu tidak ada Bu di paparan sebelumnya Bu. Oke, kira-kira betul atau tidak jawabannya? Oh iya. Ya, saya rasa materinya sudah cukup untuk dipahami adik-adik ya. Oke, jadi pertemuan kali ini kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas yang lain terkait pakan ikan, terutama di fermentasi. Kita lanjutkan tentang fermentasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah Bioteknologi Budidaya Perikanan pada program studi Budidaya Ikan Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT sertifikasi dosen tahun 2026. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.